Hai, yuk kita lanjut lagi, Kak. Begitu pria berpakaian hitam itu selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari bawah tanah, dan sosok itu disertai oleh hampir 1000 sinar cahaya. Sinar cahaya langsung menyelimuti sekeliling, dan kemudian beberapa tangisan melengking bergema. Beraninya kamu, pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu meraung marah sementara pusaran balok yang kuat tiba-tiba meletus dari dalam dirinya dan langsung menyedot semua sinar energi pedang. Selain itu, bahkan ruang di sekitarnya melengkung parah dari kekuatan isapnya, dan sepertinya ruang akan tersedot ke dalamnya. Sesaat kemudian, sinar energi pedang telah menyebar. Wajah pemimpin kelompok itu langsung melengkung ketika dia melihat jumlah rekannya yang masih berdiri. Karena hanya 6 dari mereka yang tersisa ketika dia dimasukkan, dan tidak ada jejak Yang Ye. Ada 13 orang, namun sekarang, hanya tersisa 6. Itu adalah penghinaan, itu sangat memalukan bagi pria berpakaian hitam yang tersisa. Masing-masing dari mereka adalah Half Saint, dan mereka juga berasal dari Pavilion Nether Central Divine Prefecture. Bahkan jika itu di Central Divine Prefecture, ada sangat sedikit orang lain selain beberapa jenius terkenal yang bisa menahan pasukan gabungan mereka. Adapun mereka yang berada di bawah alam setengah Saint, kecuali beberapa jenius yang luar biasa, yang lain bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan mereka, apalagi membunuh mereka. Namun sekarang, mereka kehilangan 7 rekan mereka di tangan seorang pembudidaya Monarch Realm di tempat terpencil seperti Prefektur Pine. Jika berita ini menyebar kembali ke Central Divine Prefecture, maka bukan hanya mereka 13 bayangan, yang kehilangan muka, bahkan Pavilion Nether akan menjadi bahan tertawaan. Aku tidak pernah berharap dia mendapat bantuan. Sementara itu, salah satu pria berpakaian hitam berbicara dengan sungguh-sungguh, sosok berpakaian hitam itu memiliki hukum kegelapan dan adalah seorang wanita. Jika saya tidak salah, itu seharusnya adalah Yang Mulia, gadis bayangan. Reinkarnasi Yang Mulia adalah Permaisuri Lou Qianxiao dari Sky Divine Hall. Berbicara secara logis, dia harus bermusuhan dengan Yang Ye. Jadi, mengapa dia membantunya? Pemimpin mereka menarik napas dalam-dalam, menekan api kemarahan di hatinya, dan berbicara dengan sungguh-sungguh, ini memang sangat aneh. Itu salahku karena ceroboh. Kami bersekongkol melawan dia, dan dia juga licik melawan kami. Salah satu pria berpakaian hitam berkata, dia memiliki hukum kecepatan dan hukum kegelapan, dan itu berlawanan dengan kemampuan kita. Sekarang, dia memiliki bantuan Shadow Maiden, dan keduanya tidak mungkin dideteksi. Ditambah dengan bagaimana teknik kultivasi dan teknik bertarung kita benar-benar dilawan oleh hukum kegelapan, tetap berkonfrontasi dengannya mungkin menyebabkan kita semua binasa di sini. Pemimpin mereka melirik pria yang berbicara dan berkata, kalau begitu, apakah kita harus kembali? Bagaimana kami akan melaporkan kembali ke sekte jika kami pergi begitu saja? Tidak hanya kami gagal membawa kembali Shadow Maiden, kami telah kehilangan 7 rekan kami. Kami tidak dapat menanggung akibatnya. Memang pria berpakaian hitam itu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Pemimpin kelompok itu merenung dalam waktu yang lama, dan kemudian dia menatap gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain bergabung dengan Welkin Wolf Mountain Rank. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, beritahu Sky Divine Hall, dan beritahu mereka tentang atasannya, Shadow Maiden. Mari kita lihat bagaimana mereka bereaksi. Begitu dia selesai berbicara, sosok mereka melintas dan menghilang di tempat. Sekitar 15 menit kemudian, tanah tiba-tiba bergetar di sana, dan kemudian bayangan hitam perlahan muncul. Itu tentu saja Yang Ye. Bergabung dengan Welkin Wolf Mountain Rank. Yang Ye melihat ke arah mereka menghilang dan tertawa dingin. Jika mereka memutuskan untuk segera kembali ke Central Divine Prefecture, maka dengan teknik dan kekuatan gerakan misterius mereka, dia akan benar-benar tidak berdaya untuk menghentikan mereka begitu mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh dan menolak untuk terkunci dalam pertempuran dengannya. Selain itu, sangat tidak mungkin baginya untuk mengejar mereka sampai ke Central Divine Prefecture. Sayangnya, mereka tidak memilih untuk pergi. Itulah yang dia inginkan. 4 jam kemudian, Yang Ye selesai memurnikan pria berpakaian hitam yang baru saja dia bunuh menjadi lebih banyak hamba pedang. Sekarang, dia memiliki 7 dari mereka sebagai pelayan pedang, dan dia memiliki serigala emas dan Yu Wuying juga. Bisa dikatakan bahwa dia sepenuhnya mampu mengalahkan 6 pria berpakaian hitam terakhir dalam tabrakan langsung. Yang Ye menempatkan pedangnya di dalam cincin spasial dan melihat ke langit.
Hasil sebenarnya dari pertempuran antara Ocean of Clouds Academy dan Welkin Wolf Mountain Range akan ditentukan oleh pertempuran yang dilakukan jauh di atas langit. Jika orang suci dari Akademi memenangkan pertempuran, maka pegunungan Welkin Wolf akan dihancurkan. Sebaliknya, jika Welkin Wolf Mountain Range menang, maka Akademi dan Ocean of Clouds City akan hancur. Semua pembudidaya di bawah Saint Realm adalah semut sebelum orang suci, jumlah tidak berguna sebelum orang suci. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa kegigihannya dalam mempertahankan kota tidak ada artinya. Jika dia tidak mempertahankan kota, maka kota dan akademi bahkan tidak akan bisa menunggu sampai para orang suci memutuskan kemenangan pertempuran. Dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap akademi, dan mereka hanya bisa dianggap saling memanfaatkan. Dia masih lemah sekarang, apalagi saat menghadapi orang suci. Selain itu, dia tidak bodoh, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melawan raksasa seperti Sky Divine Hall sendirian. Karena itu, dia ingin mencari bantuan, dan kebetulan Aula Langit Surgawi dapat dianggap sebagai musuh akademi. Sampai batas tertentu, membantu akademi sama dengan membantu dirinya sendiri. Yang Ye menarik pandangannya, tetap di tempat untuk sementara waktu, dan kemudian menembak ke arah Welkin Wolf Peak. Dengan kekuatannya saat ini yang dilengkapi dengan hukum kecepatan dan hukum kegelapan dan ditambah dengan kemampuan penyembunyian yang dimiliki oleh domain pedang dan fakta bahwa tidak ada orang suci di pegunungan Welkin Wolf sekarang, tidak ada ancaman baginya yang hadir. Di seluruh pegunungan. Puncak Serigala Welkin. Welkin Wolf Peak adalah tempat tinggal Raja Iblis Serigala Welkin, dan itu adalah pusat pegunungan. Setelah dia tiba di puncak Welkin Wolf Peak, Yang Ye sedikit terkejut karena tidak ada gua yang dia harapkan untuk dilihat di sini. Ada banyak istana megah yang berdiri di puncak gunung, dan karena puncak gunung itu sangat luas, ada banyak sekali istana di sini. Jadi, puncak Welkin Wolf Peak hanya tampak seperti kota kecil. Pada saat yang sama, Yang Ye mengungkapkan ekspresi serius. Karena dia merasakan aura tak jelas dari ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini. Meskipun mereka bukan orang suci, mereka sangat kuat. Selain itu, mereka sering memindai puncak dengan perasaan surgawi mereka, dan indera surgawi itu bahkan berhenti sejenak di tempat dia berdiri. Tapi tidak butuh waktu lama bagi indera surgawi itu untuk pergi. Pada saat ini, Yang Ye menyadari bahwa baik Ocean of Clouds Academy dan Welkin Wolf Mountain Range belum menggunakan kekuatan penuh mereka, dan mereka memegang beberapa kartu truf mereka. Tapi itu masuk akal karena jika kekuatan yang mereka ungkapkan adalah batas kekuatan mereka, maka sekte peringkat platinum tidak akan sesuai dengan nama mereka. Yang Ye merenung sejenak, dan kemudian sosoknya melintas menuju istana paling megah dan besar di sini. Yang Ye berhati-hati sepanjang jalan. Karena dia memiliki hukum kegelapan, dia mengandalkan kegelapan di seluruh area untuk menyelinap ke depan dan ditambah dengan kemampuan penyembunyian domain pedang, dia bisa dikatakan telah maju dengan mulus sepanjang jalan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di depan istana. Yang Ye bersembunyi dalam bayang-bayang di sudut dan menatapnya. Dia melihat 3 kata besar tertulis di depan istana Serigala Welkin. Yang Ye melirik sekeliling, lalu sosoknya lenyap. Di aula utama di dalam istana. Seorang wanita cantik duduk di kursi tuan rumah. Dia mengenakan pakaian istana, memiliki alis berbentuk daun willow, mata aprikot, dan kulit putih giok. Dia memiliki sikap yang sangat rapi dan anggun, tetapi matanya tajam sementara aura yang bermartabat datang darinya, menyebabkan orang lain tidak berani menatap lurus ke arahnya. Ada seorang pria tua berjubah putih giok duduk di sebelah kirinya, dan seorang pria dan wanita muda berdiri di belakang pria tua itu. Adapun hak wanita cantik itu adalah pemimpin dari pria berpakaian hitam yang diperangi Yang Ye sebelumnya. Pada usia sedikit di atas 20, dia telah memahami maksud pedang peringkat Kuasi Void, maksud pembantaian peringkat Kuasi Void, domain pedang, dan 2 hukum. Saya tidak pernah menyangka bahwa selain 5 jenius teratas di prefektur kami, jenius luar biasa lain seperti dia telah muncul. Baik, sangat bagus. Suara wanita cantik itu tenang, tapi terdengar nada dingin yang mengerikan. Orang tua di sebelah kirinya berkata, aula langit-langitku telah menyelidikinya, dan latar belakangnya cukup misterius. Sepertinya dia muncul begitu saja. Kami hanya bisa mengetahui bahwa dia muncul di Skywind City, dan semua hal lain sebelum itu tampak seolah-olah telah dihapus sepenuhnya oleh seseorang. Bahkan tidak ada jejaknya. Wanita cantik itu tiba-tiba bertanya, mungkinkah sekolah pedang kuno telah membina dia secara rahasia?
Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata ini sangat tidak mungkin. Kami memiliki orang-orang di sekolah pedang kuno. Jadi, jika dia dibesarkan secara rahasia di dalam sekte pedang kuno, maka tidak peduli seberapa baik para atasannya menyembunyikannya, mereka pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk. Masalahnya adalah menurut informasi yang kami peroleh dari sekolah pedang kuno, Yang Ye bahkan adalah keberadaan yang asing bagi beberapa atasannya. Dia bertanya, mungkinkah dia datang dari Central Divine Prefecture? Orang tua dan pria berpakaian hitam sedikit mengernyit. Lama berlalu sebelum lelaki tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh, itu mungkin. Menurut informasi yang saya terima, dia pernah menaklukkan naga ketika dia menantang Dao Order. Pada saat itu, dia berkata bahwa dia adalah Sion of the Dragons. Ras naga hanya ada di Central Divine Prefecture, jadi jika dia tidak berbohong, maka dia mungkin memang datang dari sana. Sementara itu, pria berpakaian hitam itu berbicara dengan tiba-tiba, dia seharusnya datang dari Central Divine Prefecture. Pria tua dan wanita cantik itu menatapnya. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, ketika kami menyerangnya sebelum ini, dia menyebut seseorang dari pavilion Nether saya, dan orang itu baru kembali ke pavilion Nether saya 3 tahun yang lalu. Bahkan banyak orang dari Central Divine Prefecture tidak menyadarinya, tetapi dia menyadarinya. Jelas sekali, dia berasal dari Central Divine Prefecture. Karena dia berasal dari Central Divine Prefecture, kekuatan mengerikan dan bakat alaminya bisa dimengerti. Orang tua berjubah putih berbicara dengan suara rendah, jika dia berasal dari Central Divine Prefecture, maka masalah ini akan sangat sulit untuk ditangani. Mengapa wanita cantik itu berbicara dengan dingin, kami akan membunuhnya seperti yang direncanakan. Persis pria berpakaian hitam itu berkata, bahkan jika dia adalah murid dari kekuatan peringkat berlian dari wilayah surgawi pusat, mengapa pavilion Nether saya takut padanya? Orang tua berjubah putih merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara, dia membunuh banyak jenius di Sky Divine Hall saya, dan dia bahkan mempermalukan adik laki-laki Qian Xiao. Jika Qian Xiao tidak dalam budidaya pintu tertutup, dia akan bergegas ke Ocean of Clouds City dan mengambil nyawa orang itu sejak lama. Dia benar-benar akan menjadi malapetaka bagi kita jika dia tidak dilenyapkan. Wanita cantik itu tiba-tiba berbicara, bagaimana kita harus membunuhnya? Orang tua dan pria berpakaian hitam terdiam mendengar pertanyaan itu. Aku akan membunuhnya tiba-tiba, suara terdengar di sini. Menggabungkan kekuatan melawan dia. Itu adalah pria di belakang pria tua berjubah putih yang berbicara. Pria berpakaian hitam dan wanita cantik menatap pria itu, dan tatapan mereka berhenti padanya untuk beberapa waktu sebelum ekspresi mereka perlahan menjadi serius. Pria berpakaian hitam itu relatif lebih baik karena tidak butuh waktu lama baginya untuk menarik pandangannya, tetapi ekspresi wanita cantik itu menjadi semakin serius. Gumpalan senyum puas muncul di wajah pria tua berjubah putih itu ketika dia melihat mereka mengungkapkan ekspresi serius seperti itu. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menariknya dan berkata, murid muda saya tidak tahu apa-apa, mohon maafkan dia. Sesaat berlalu sebelum wanita itu tiba-tiba berkata, seperti yang diharapkan dari Sky Divine Hall, itu benar-benar penuh dengan jenius. Seorang Half Saint peringkat tinggi sebelum usia 20. Bakat alaminya sungguh luar biasa. Benar, gadis kecil itu juga tidak buruk. Dia sebenarnya adalah Half Saint peringkat menengah juga, dan auranya sebenarnya sangat berat dan solid. Sungguh langka, benar-benar langka. Orang tua berjubah putih itu menyeringai, Long Fei, Long Yu. Cepat sapa permaisuri. Pria dan wanita di belakang orang jahat tua itu melangkah maju, membungkuk sedikit kepada wanita cantik itu, dan kemudian melangkah mundur. Orang tua itu berkata, mereka adalah sepasang saudara kembar. Kepala aula bertemu mereka secara kebetulan ketika dia bepergian dan menyelamatkan mereka. Tetapi bahkan guru aula tidak membayangkan bahwa mereka benar-benar akan memiliki legenda fisik kejernihan surgawi. Master Hall sangat gembira dengan penemuannya, dan dia segera membawa mereka kembali ke Sky Divine Hall dan membina mereka. Aku membawa mereka bersamaku kali ini karena aku berharap untuk membuat mereka marah, sehingga mereka akan bisa pergi ke Central Divine Prefecture bersama Qian Xiao di masa depan dan mendapatkan peringkat yang baik di peringkat bela diri. Sementara itu, pria berpakaian hitam itu berkata, sejujurnya, mereka masih terlalu lemah. Orang tua itu memiliki ekspresi yang sedikit tidak wajar di wajahnya ketika dia mendengar pria berpakaian hitam itu.
Adapun Long Fei dan Long Yu yang berdiri di belakangnya, wajah mereka bahkan menjadi dingin, dan mereka mengungkapkan tatapan yang sedikit tidak menyenangkan ke arah pria berpakaian hitam itu. Fisik kejernihan surgawi mempertahankan fisik yang murni dan bersih, dan memungkinkan pemiliknya menyerap energi roh untuk membersihkan tubuh. Selain itu, pemilik fisik seperti itu tidak akan menemui hambatan sampai mereka tiba di ambang Saint Realm. Sampai batas tertentu, fisik mereka tidak kalah dengan fisik pedang Void yang dimiliki oleh Lu Waner dari sekolah pedang kuno. Para wanita cantik menatap pria berpakaian hitam dan berkata, bahkan jika itu dianggap lemah bagimu, maka aku khawatir tidak ada seorang pun di prefektur Pine kami selain 5 jenius teratas prefektur yang akan diakui olehmu. Pria berpakaian hitam itu berbicara dengan datar, beberapa sudah berada di peringkat Saint pada usia mereka. Ekspresi orang lain di sini berubah. Seorang suci sebelum usia 20. Pria berpakaian hitam melanjutkan, bahkan ada beberapa yang bisa membunuh orang suci saat berada di peringkat tinggi dari alam setengah Saint. Murid mereka sedikit mengerut. Mengatasi alam budidaya mereka untuk membunuh orang suci jika orang-orang seperti itu benar-benar ada, maka mereka pasti lebih menakutkan daripada para jenius yang bisa membunuh orang suci sebelum usia 20. Lagi pula, celah antara orang suci dan orang suci peringkat tinggi bahkan tidak bisa digambarkan seperti celah antara langit dan bumi. Namun, beberapa Half Saint peringkat tinggi telah mampu mengatasi ranah budidaya mereka untuk membunuh Saint. Jadi, betapa menantang surga itu. Saya telah melihat kedua tipe orang itu. Pria berpakaian hitam itu berkata, biar saya jujur lagi. Semua pengetahuan Anda benar-benar kurang. Makna di balik kata-katanya adalah pandangan mereka dibatasi seolah-olah mereka sedang melihat ke langit dari dalam sumur. Sementara itu, pria berpakaian hitam melanjutkan aura mereka kuat, dan kekuatan mereka seharusnya tidak buruk. Tapi itu masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Yang Ye. Dia pasti telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya saat dia tumbuh dalam kekuatan, dan para jenius yang tumbuh di bawah lingkungan seperti itu luar biasa menakutkan. Adapun dua dari mereka, sementara kultivasi mereka hebat dan aura mereka solid, mereka kekurangan aura pertempuran dan pembantaian. Jadi, jika Sky Divine Hall bermaksud mengirim mereka untuk membunuh Yang Ye, maka saya pikir tidak ada gunanya karena akan sama dengan menyerahkan nyawa mereka. Long Fei mendengus dingin, kupikir kau takut pada Yang Ye setelah dia membunuh begitu banyak temanmu. Sungguh lancang. Orang tua berjubah putih itu meraung marah, cepat minta maaf kepada senior An Yu. Energi hitam yang melonjak keluar dari pria berpakaian hitam itu langsung berhenti ketika dia mendengar orang tua itu. Long Fei tidak berani berbicara kembali dengan lelaki tua itu. Jadi dia mendengus dingin, menangkupkan tinjunya ke arah pria berpakaian hitam itu, lalu melangkah mundur. Menjadi bodoh tidak menakutkan. Hal yang benar-benar menakutkan adalah menjadi tidak peduli namun tidak menyadarinya. Pria berpakaian hitam itu melirik dengan acuh tak acuh ke Long Fei dan berkata, aku tidak punya niat untuk ikut campur dalam masalah antara kalian berdua dan Akademi Ocean of Clouds. Saya hanya memiliki satu tujuan, dan itu untuk membunuh Yang Ye dan membawa Yang Mulia, Shadow Maiden, kembali bersamaku. Sasaran kami dapat dikatakan selaras dalam aspek itu. Karena itu, maka secara alami kita bisa bekerja sama, bukan? Wanita cantik itu menjawab, tentu saja. Orang tua itu tiba-tiba bertanya, permaisuri dari Sky Divine Hall, saya benar-benar membantu orang itu, Yang Ye. Pria berpakaian hitam itu menjawab, saya tidak punya alasan untuk menipu Anda, kan? Wajah lelaki tua itu jatuh, sangat mustahil baginya untuk membantunya. Jelas Yang Ye yang melakukan sesuatu padanya dan mengambil kendali atas dirinya. Baik, memang sangat bagus, dia bahkan berani menyentuh seseorang milik Qian Xiao. Dia benar-benar lelah hidup. Pria berpakaian hitam itu berkata, mari kita bicara tentang bagaimana kita akan membunuhnya. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, maka tidak ada orang selain ahli Saint Realm atau 5 jenius top yang akan cocok untuknya. Wanita itu melanjutkan, kami tidak punya pilihan selain bergabung dan menggunakan angka untuk melawannya. An Yu berkata, akan ada 6 dari sisiku. Kami akan mengirim 10 orang suci setengah peringkat tinggi. Orang tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh, mereka adalah elit dari pengawal surgawi langit surgawi saya, dan masing-masing dari mereka mendapatkan kekuatan mereka melalui kerja keras sendirian. Wanita cantik itu merenung dalam-dalam untuk beberapa saat dan berkata, kami akan mengirim 3 serigala emas di peringkat tinggi dari alam setengah Saint.
Ketiga serigala itu adalah kembar tiga, dan mereka telah membudidayakan bersama sejak mereka masih muda. Hati mereka bisa dikatakan terhubung menjadi satu. Jadi, mereka memiliki kekuatan luar biasa dalam pertempuran saat bekerja sama. Pria berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, kalau begitu kematian Yang Ye dijamin. Tapi kami punya masalah. Dia telah memahami hukum kegelapan dan hukum kecepatan, jadi bahkan pasukan gabungan kita tidak akan berdaya melawannya jika dia melarikan diri. Selain itu, dia tidak akan melangkah maju dan melawan kita sampai mati jika kita tidak bisa menyelesaikan dua masalah itu, maka tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak kekuatan yang kita kumpulkan. Semuanya terdiam. Beberapa waktu berlalu sebelum wanita cantik itu berbicara lagi, sebenarnya mudah untuk membuatnya melangkah maju dan melawan kita. Dia berniat untuk mempertahankan kota. Jadi, kita hanya perlu menyerangnya, dan dia pasti akan menunjukkan dirinya. Adapun cara menjebaknya, itu sederhana juga. Suamiku, Raja Iblis Serigala Welkin, memiliki harta peringkat surgawi yang disebut kubus dimensi. Itu dapat mengubah struktur ruang dan bahkan dapat menjebak orang suci untuk beberapa waktu. Adapun mereka yang berada di bawah alam suci, bahkan Lou Qianxiao dan para jenius lainnya sama sekali tidak mampu membebaskan diri darinya. Pria berpakaian hitam itu berkata itu sempurna. Orang tua itu mengangguk juga. Wanita cantik itu berdiri dan berkata, karena sudah diputuskan, maka kita akan melancarkan serangan utama di kota besok. Pada saat itu, saya berharap Balai Surga Langit akan memberikan dukungan penuh kepada kami. Lebih baik jika kita bisa menembus kota dan membunuh Yang Ye sekaligus besok. Orang tua berkata, jangan khawatir Permaisuri, selain orang suci di aula surga langit saya yang tidak dapat pergi karena sekte iblis tak berujung, ahli kelas atas kami lainnya telah tiba di pegunungan Welkin Wolf. Kami akan meminjamkan kekuatan penuh kami kepada klan serigala Welkin Anda besok. Dia mengangguk sebagai jawaban, tolong istirahat sekarang. Aku akan mengambil kubus dimensi suamiku. Orang tua itu berkata, kalau begitu, kita akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Benar, Master Hall mengatakan bahwa dia berharap Welkin Wolf Mountain Rank tidak terus menyembunyikan kekuatannya dan menunda akhir pertempuran. Itu sangat merugikan kami. Saya yakin Anda sangat menyadarinya. Permaisuri Iblis berbicara dengan sungguh-sungguh, tentu saja aku tahu. Jangan khawatir, besok adalah hari di barisan pegunungan serigala Welkin ku akan mengakhiri pertempuran dengan Ocean of Clouds Academy. Sempurna orang tua itu mengangguk, lalu kita akan mulai bersiap. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu membawa Long Fei dan Long Yu keluar dari aula. Begitu lelaki tua itu pergi, lelaki berpakaian hitam itu berkata, Permaisuri, biarkan aku mengingatkanmu bahwa aku hanya akan bertindak melawan Yang Ye, dan aku tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara kalian semua dan Akademi Lautan Awan. Tentu saja, jika anggota Akademi mencoba menghentikanku membunuh Yang Ye, maka secara alami aku akan bertindak melawan mereka juga. Dia mengangguk, saya mengerti. Pria berpakaian hitam itu mengangguk dan pergi. Setelah mereka semua pergi, wanita cantik itu merenung sejenak, lalu dia berbalik dan menghilang di tempat. Dia tidak menyadari bahwa bayangan di belakangnya tiba-tiba menggeliat pada saat yang sama ketika dia berbalik. Lama berlalu sebelum dia tiba di pintu masuk yang menuju ke bawah tanah, dan ada dua serigala hitam besar yang menjaganya. Keduanya adalah Half Saint peringkat tinggi. Serigala besar menghalangi jalannya, dan salah satu dari mereka berbicara dalam bahasa manusia, tidak ada yang diizinkan memasuki perbendaharaan serigala Welkin tanpa perintah raja. Itu termasuk Anda juga, Permaisuri. Dia mendengus dingin, dan kemudian dia membalik telapak tangannya dan menunjukkan taring emas serigala. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat taring emas, dan kemudian mereka buru-buru menundukkan kepala dan menyingkir. Dia melirik mereka sebelum memasuki pintu masuk. Pintu masuk itu hanya mengarah ke sebuah lorong kecil, dan tertutup rapat oleh simbol-simbol aneh dan tanda beriak misterius. Dia berjalan sekitar 15 menit sebelum istana emas muncul di hadapannya. Ada dua serigala ungu besar di depan istana emas, dan mata mereka sedikit tertutup seolah-olah sedang tidur. Dia berjalan ke arah mereka, membungkuk dengan hormat, dan kemudian menarik taring emas itu. Salah satu serigala besar membuka matanya dan melirik ke arah taring emas, ayo Permaisuri, ingatlah bahwa Anda hanya boleh mengambil satu harta.
Saat dia berbicara, dia melambaikan cakarnya dengan ringan, dan kemudian taring emas itu langsung menempel pada celah di pintu masuk yang sangat cocok untuk itu. Sesaat hening terjadi sebelum pintu terbuka perlahan. Permaisuri membungkuk kepada mereka sekali lagi, dan kemudian dia mulai berjalan menuju pintu masuk. Tepat ketika dia akan melewatinya, serigala ungu besar lainnya membuka matanya dan meraung, berhenti. Suaranya seperti petir yang menyebabkan ruang bawah tanah dan istana bergetar hebat. Sosok halus permaisuri bergetar, dan kemudian dia berbalik dan menatap serigala ungu dengan bingung. Serigala ungu tidak memperhatikannya, dan tatapannya tertuju pada bayangannya. Terima kasih.